966 Pertempuran Gunung Yitian 2/2. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Benua Tengah. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat memecah ketenangan lembah gunung. Akibat ledakan itu menciptakan kobaran api besar yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Hanya dalam sekejap, pepohonan rimbun di sekitarnya hancur, dan daerah itu menjadi gurun tandus. 8 dewagu peringkat 8 yang datang dari pengadilan surgawi secara bertahap memperlihatkan sosok mereka. Mereka telah membentuk sebuah lingkaran, masing-masing dari mereka terluka parah, tatapan mereka menatap tajam ke arah sosok yang sombong dan menyendiri di tengah. Zombie abadi Boking berdiri tegak dan sombong seperti tombak. Dia perlahan menggerakkan matanya, cahaya pedang tiba-tiba berkedip dari mereka. 8 dewagu itu ketakutan, 3 bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, mereka telah banyak menderita di bawah cahaya pedang yang datang dari matanya. Namun, cahaya pedang di mata Boking padam dalam sekejap. Setelah itu, cahaya terang di matanya benar-benar menghilang. Seluruh tubuhnya menjadi tidak bergerak seperti patung batu. Berhasil, akhirnya kami berhasil membunuh sisa jiwa dalam tubuh Boking. Para dewa abadi pengadilan surgawi menghela napas lega, mereka telah memperoleh kemenangan dalam pertempuran ini. Boking dikenal sebagai yang mulia abadi semu, tetapi ia hanya meninggalkan mayatnya, dan sisa jiwa di dalamnya adalah milik Moyao. Para dewa abadi pengadilan surgawi menargetkan titik lemah ini, menggunakan taktik pertempuran mereka untuk memusnahkan seluruh sisa jiwa Moyao. Tanpa kendali dari sisa jiwa, tubuh zombie abadi Boking tidak bergerak lagi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mengalami pertempuran yang mendebarkan seperti ini. Seorang dewa abadi menghela napas, sangat tersentuh. Untungnya, zombie abadi Boking ini memiliki kelemahan yang sangat besar, jika tidak, seseorang di antara kita pasti akan dimusnahkan. Sayang sekali kita tidak bisa membawanya hidup-hidup. Setelah membawa tubuh zombie abadi ini ke pengadilan surgawi dan menyimpannya dengan benar, aku akan melanjutkan tidurku. Sebelumnya, penguasa menara pengawas surga, Bi Chen Tian dan Lian Jiuseng menggunakan rumah Gu abadi, taman ilusi, untuk menjebak zombie abadi Boking dan Yomuchun. Boking bertarung melawan 3 dewa abadi dengan kekuatan pedang yang luar biasa. 3 dewa abadi pengadilan surgawi tidak sebanding dengannya dan hanya bisa meminta bala bantuan. 5 dewa abadi dari pengadilan surgawi tidak punya pilihan selain keluar dari peristirahatan mereka dan memasuki dunia fana sebagai bala bantuan. 8 dewa abadi membentuk formasi pertempuran kuno, dan setelah lebih dari sebulan, mereka akhirnya membunuh Yomuchun dan memusnahkan sisa jiwa Moyao. Pertempuran berakhir, 5 dewagu pengadilan surgawi yang terbangun segera kembali ke markas mereka dan melanjutkan istirahatnya. Mereka hampir tidak memiliki sisa umur, mereka harus menghargai setiap detik yang mereka miliki. Bi Chen Tian dan Lian Jiuseng juga ingin pergi, tetapi situasi mereka lebih baik daripada 5 orang abadi. Mereka masih punya waktu untuk merawat keturunan dan sekte mereka. Namun, penguasa menara pengawas surga memberikan tugas membersihkan medan perang kepada Bi Chen Tian, dan membujuk Lian Jiuseng untuk pergi ke dasar sungai surgawi yang jatuh dan mencari lagi. Dia sekarang terbang menuju pengadilan surgawi. Meskipun kita telah memenangkan pertempuran ini, kegelisahanku malah meningkat, dan aku merasa sangat gelisah, seolah-olah kiamat sedang mendekat. Berdiri di depan menara pengawas surga, Gu abadi peringkat 8 tua ini mengerutkan kening. Dia melangkah ke dalam menara dan melanjutkan deduksi sebelumnya. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian, dahi penguasa menara pengawas surga meneteskan keringat. Tatapannya sangat bingung. Ada tekanan yang sangat besar yang membuatnya sulit untuk bergerak maju. Di masa lalu, dia hanya perlu menghabiskan 1 manik esensi abadi peringkat 8 untuk setiap langkah. Namun kali ini, dia tidak tahu mengapa, tetapi konsumsi esensi abadi telah berlipat ganda. Sejak aku mengendalikan menara pengawas surga, tidak pernah ada situasi seperti ini. Apa yang terjadi? Intuisi penguasa menara pengawas surga segera memberitahunya, masalah pedang abadi Boking hanyalah pendahuluan, dan di balik layar, ada dalang yang lebih kuat. Aku mengerti, sepertinya seseorang secara diam-diam menghalangiku untuk menyimpulkan, haha, jika memang begitu, maka aku ingin lebih berhasil lagi, aku akan berjalan ke puncak menara. Aku ingin melihat siapa yang telah lolos dari penghakiman takdir. Penguasa menara pengawas surga terus memanjat, ekspresinya tegas tanpa kebingungan lagi.
Namun setelah dia menaiki 100 anak tangga, dinding itu menjadi gelap. Itu seperti tinta paling gelap dan paling hitam telah tumpah ke seluruh dinding. Tidak ada lagi gambar. Hati penguasa menara pengawas surga mencelos, siapa itu? Siapa yang mengganggu deduksiku? Mereka benar-benar bisa mengganggu rumah Gu abadi peringkat 9, menara pengawas surga, sampai sejauh ini. Waktu terus berlalu. Sebulan kemudian, penguasa menara pengawas surga akhirnya melangkah ke lantai atas menara. Dia sangat kelelahan, sebagian besar esensi abadi yang terkumpul dalam hidupnya telah dikonsumsi. Dia menatap dinding dengan antisipasi. Setelah dinding hitam pekat pertama, dia tidak lagi melihat gambar lain. Namun, penguasa menara pengawas surga tahu bahwa takdir Gu abadi mungkin meluas ke seluruh dunia dan tidak dapat diblokir. Tembok di ujung pasti akan mengungkap pelaku sebenarnya di balik layar. Ketika dia melangkah di lantai atas, dia membelalakkan matanya, menatap dengan tidak sabar. Pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum pentul. Tubuhnya yang tua bergetar hebat. Dinding terakhir masih gelap gulita. Kegelapan yang tak tertandingi. Namun tidak seperti sebelumnya, dalam kegelapan ini, sepasang mata bersinar. Ini adalah sepasang mata manusia. Namun, mata itu dipenuhi dengan dingin yang menusuk tulang dan niat membunuh yang mengerikan. Mereka menatap Heaven Overseeing Tower Lord seperti binatang buas yang bersembunyi dalam kegelapan, menunggu dengan sabar kesempatan, yang akan menyerang kegelapan, menyebabkan teror di seluruh dunia. Kau, Heaven Overseeing Tower Lord basah oleh keringat dingin, dia gemetar dan bahkan giginya bergemeletuk. Setelah beberapa lama, dia nyaris tidak berhasil tenang. Namun, ketakutan dan kepanikan masih ada di wajahnya. Krisis besar. Jika ini dibiarkan, bahkan pengadilan surgawi akan hancur. Zombie abadi Boking tidak lebih dari sekadar pengalih perhatian bagi kita. Aku harus membangkitkan lebih banyak lagi Gu abadi pengadilan surgawi. Ini adalah pertempuran yang menentukan kelangsungan hidup kita. Penguasa menara pengawas surga tidak ragu-ragu, dia berlari keluar dari menara pengawas surga, langsung ke tebing mapel terapung. Di tebing mapel terapung, ada formasi Gu raksasa. Penguasa menara pengawas surga dengan tegas mengaktifkan formasi Gu, suara lonceng, luas dan tak tertandingi, segera bergema di seluruh langit. Pengadilan surgawi berguncang. Pada saat yang sama, di perbatasan selatan. Akhirnya, deduksi berhasil. Fang Yuan telah muncul lagi dan melangkah ke Gunung Yitian, lubang abadinya tersegel. Setelah memperoleh sebagian warisan Dewa Tua Kongjue dari Iblis Langit berkobar, Fang Yuan tidak menemui kendala apapun dalam deduksinya. Menggunakan metode penyegelan lubang abadi, Fang Yuan menyegel lubang abadinya sendiri dan berubah menjadi Master Gu peringkat 3, secara resmi melangkah ke panggung besar ini. Pada saat ini, situasi di Gunung Yitian telah mengalami perubahan besar. Sejumlah besar Master Gu telah memasuki sisi yang benar dan iblis. Jalan yang benar telah memulai gelombang serangan ketiga dan keempat, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Di sisi jalan iblis, Raja Zombie kedua telah memanggil banyak muridnya, pasukan zombie mereka memberikan masalah besar bagi jalan yang benar. Di sisi jalan yang benar, Wei Yang dan Hong Fei Yu telah bersekutu, mendapatkan keuntungan atas Lan Mei He dan Fei Yu Wang dalam pertempuran udara. Namun, Dokter Ilahi Seng Shou mendukung jalan yang benar. Orang ini adalah salah satu dari 4 tabib hebat dari perbatasan selatan, sangat ahli dalam menyembuhkan dan merawat luka dan penyakit. Dengan kehadirannya, para Gu Master jalur lurus mengalami lebih sedikit kerugian, dan sebagian besar luka sembuh dengan cepat, jadi mereka tidak takut bertarung dengan sengit. Xiao San tahu jika ini terus berlanjut, jalur lurus akan terus menjadi lebih kuat, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan pengalihan sambil mengambil inisiatif untuk menyerang, memulai gelombang pertempuran kelima antara jalur lurus dan iblis. Di permukaan, dia, Sun Panghu dan Zhou Xingxing menyerang, sementara Lu Zuanfeng diperintahkan untuk menyelinap ke bagian belakang jalur lurus dan mencoba membunuh Dokter Ilahi Seng Shou. Namun hasilnya, Dokter Ilahi Seng Shou tidak terbunuh, sebaliknya, Sang Fusi dari jalur lurus telah merencanakan rencana mereka, menyergap dan membunuh Raja Zombie kedua. Dengan tewasnya Raja Zombie kedua, kerugian jalur iblis dengan cepat membesar. Sekitar waktu ini, Dokter Hantu Pembunuh Chou Jiu melangkah ke Gunung Yitian, menekan Dokter Ilahi Seng Shou, menyelamatkan situasi. Chou Jiu menyelamatkan banyak nyawa Gu Master Iblis, dan segera meraih peringkat ketiga tertinggi.
Lu Zuanfeng berada di peringkat kedua sementara Xiao San masih di peringkat pertama. Adapun Sun Panghu dan Zhou Xingxing, mereka telah terdesak ke peringkat keempat dan kelima. Berkat Chou Jiu, jalur iblis dapat memulihkan diri dan membangun kekuatan hari demi hari, dan karena salah satu bintang baru jalur iblis, Mo Wutian, telah bergabung dan menantang banyak orang dalam pertarungan 1 lawan 1, jalur kebenaran telah kehilangan banyak prajurit kuat. Klan Sang mengirim Dr. Su Shou, yang bersama dengan Dr. Ilahi Seng Shou, berhasil menutup celah yang diciptakan oleh Chou Jiu. Seorang pewaris jalur hantu, pemimpin klan muda klan Yan, Yan Jun, menjadi pusat perhatian. Ia menyelinap ke Gunung Yitian dan membunuh Chou Jiu sebelum melarikan diri. Moral jalur kebenaran meningkat, melancarkan serangan lain, memulai gelombang pertempuran ke-6 antara kebenaran dan iblis. Namun, mereka jatuh ke dalam perangkap jalur iblis. Chou Jiu memiliki sisa Gu, selama tubuhnya sebagian besar masih utuh, dia bisa bangkit kembali. Setelah Yan Jun membunuhnya, dia diam-diam bangkit kembali sambil berpura-pura mati, menyebabkan jalur yang benar terpancing. Dalam pertempuran ke-6, Mo Wutian menunjukkan kekuatan iblisnya, membunuh 3 Master Gu tingkat 4 dalam pertempuran yang kacau, kekuatannya yang ganas melonjak dan bahkan Yan Jun dikalahkan olehnya dan menderita luka berat. Jalur yang benar mundur karena kalah, tetapi jalur iblis juga mengalami kerugian besar, kedua belah pihak beristirahat sementara, mencoba memulihkan kekuatan mereka. Selama situasi seperti itu, Fang Yuan melangkah ke Gunung Yitian, bergabung dengan desa Yitian. Dia menyamar sebagai Gu Master peringkat 3, dan setelah bergabung, statusnya di desa Yitian berada di luar 100 teratas. Para petinggi memberinya posisi menjaga menara panahan. Fang Yuan sangat rendah hati, bekerja tanpa membuat keributan. Dia menunggu dengan sabar selama 3 hari pertama, dan setelah melihat tidak ada Gu Immortal yang muncul untuk menghentikannya, dia mulai diam-diam menyempurnakan kehendak pertempuran di rumah Gu Immortal. Jumlah Gu Master jalur iblis yang telah bergabung dengan desa Yitian telah mencapai 600. Di antara orang-orang ini, beberapa adalah pion Gu Immortal, sementara beberapa tidak. Fang Yuan bersembunyi di antara mereka dan sama sekali tidak mencolok. Dia diam-diam mendapatkan banyak uang, dengan cepat menyempurnakan kehendak pertempuran di rumah Gu Immortal dengan pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaannya. Gu Immortal lainnya hanya bisa membuat pion mereka bertarung dan secara tidak langsung menyempurnakan kehendak pertempuran dari sini. Tetapi Fang Yuan tidak perlu bertarung, dia bisa terus menyempurnakan kehendak pertempuran tanpa henti. Bagaimanapun, seorang Gu Immortal secara pribadi bergerak, itu tentu akan luar biasa. Hari demi hari berlalu, pihak yang saleh dan pihak iblis bagaikan dua binatang raksasa. Setelah mengambil beberapa napas, energi mereka pulih dan mereka mulai bertempur lagi. Itu adalah gelombang pertempuran ke-7, dan ini seri lagi. Jalur iblis membuat rencana licik, memutus jalur pasokan jalur yang saleh. Namun di pihak jalur yang saleh, pemimpin klan Sang, Sang Yan Fei, secara pribadi datang bersama pasukannya, dan menggunakan kotak makanan lezat Gu, menyediakan pesta untuk pasukan, menggagalkan rencana jalur iblis. Selanjutnya, para pemimpin klan dari kekuatan super perbatasan selatan seperti klan Yi, klan Luo, klan Yao, dan klan Xia juga menunjukkan diri mereka, bergabung di medan perang. Pertempuran semakin memanas, memengaruhi pikiran para Master Gu dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Namun dari sudut pandang Fang Yuan, itu hanyalah pemandangan biasa lainnya. Pertarungan yang saleh dan iblis, itu tampak sangat brilian, tetapi sebenarnya manipulator sebenarnya adalah para dewa Gu perbatasan selatan. Selama hari-hari terakhir ini, para dewa Gu juga telah bentrok. Meskipun mereka tidak bertarung secara resmi, mereka diam-diam bersekongkol dan menyusun strategi, masing-masing mencoba menipu atau mengecoh satu sama lain, membuat semua orang waspada. Fang Yuan mampu memperoleh sejumlah besar informasi dari ini dan pemahamannya tentang dunia Gu Immortals perbatasan selatan meningkat dengan cepat. Dia telah menyempurnakan sejumlah besar kemauan pertempuran, tetapi tahap duel Chaotic Anggun tampak seperti lubang tanpa dasar. Waktu terus berlalu, sebulan telah berlalu. Pada hari ini, Pak Tua Yanxi diam-diam datang ke sekitar Gunung Yitian dengan lebih dari 10 Gu Immortals. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada agak gemetar, pengadilan surgawi telah mendeteksi ini dan sedang mempersiapkan ekspedisi ke perbatasan selatan. Waktu tidak menunggu siapapun, kita hanya bisa memulai lebih awal. Wus!
Para Dewa Gu di belakangnya berubah menjadi bayangan saat mereka terbang ke segala arah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, para Dewa Gu dari perbatasan selatan, yang berada 10.000 li jauhnya dari Gunung Yitian, menatap langit satu demi satu. Bahkan para Master Gufana di Gunung Yitian juga merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Gemuruh. Suara gemuruh samar terdengar dari langit. Beberapa napas kemudian, gemuruh itu semakin keras, seolah-olah ratusan orang sedang menabuh genderang perang dari jauh. Sejak Fang Yuan menginjakkan kaki di Gunung Yitian, dia telah memanfaatkan setiap detik dalam menyempurnakan kehendak pertempuran. Tetapi keributan di langit saat ini semakin keras, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pekerjaannya untuk sementara dan melihat ke atas. Dari atas udara, dia melihat langit tiba-tiba menjadi cerah dengan serangkaian bintik cahaya putih. Bintik-bintik cahaya ini berskala sangat luas dan saling menempel rapat. Mereka mulai jatuh dengan cepat dan kuat ke arah Gunung Yitian. Ini adalah kesengsaraan cahaya 1000 mutiara. Seorang Dewa Gu berseru kaget. Salah, kesengsaraan cahaya 1000 mutiara hanya memiliki 1000 mutiara cahaya, tetapi kesengsaraan ini memiliki setidaknya 100.000 mutiara cahaya. Bagaimana mungkin ada kesengsaraan? Banyak Dewa Gu yang bingung. Mungkinkah seseorang sedang mengalami kesengsaraan? Sebagian besar Dewa Gu segera melihat ke arah Gunung Yitian. Jantung Fang Yuan berdebar kencang, dan dia menjadi sangat waspada. Segera, dia meneteskan keringat dingin saat dia merasakan gelombang indera investigasi imaterial memindai seluruh tubuhnya. Meskipun wajahnya samar-samar dikenalnya, inti Gu abadi dari jurus pembunuh abadi ini hanya berada di peringkat 6. Itu bisa menipu Dewa Gu peringkat 6, tetapi menghadapi pemeriksaan peringkat 7 dan peringkat 8, ada kemungkinan besar untuk terungkap. Fang Yuan dipenuhi dengan kecemasan sebelum akhirnya menghela napas lega. Dia tidak ditemukan. Tidak ada yang ditemukan. Para Dewa Gu terkejut. Mereka mencari di Gunung Yitian dan sekitarnya, tetapi tidak menemukan Gu Master peringkat 5 yang sedang menghadapi kesengsaraan. Tepat ketika mereka hendak melanjutkan pencarian dengan metode investigasi yang lebih kuat, kesengsaraan cahaya 1000 mutiara sudah berada tepat di atas para dewa. Untuk berjaga-jaga, kita tidak bisa membiarkan kesengsaraan ini memengaruhi Gunung Yitian. Baiklah, mari kita halangi kesengsaraan ini. Beberapa Dewa Gu mulai menebak, mungkinkah kesengsaraan ini disebabkan oleh tahap duel caotik yang anggun. Para Dewa Gu perbatasan selatan segera mencapai kesepakatan. Menurut perjanjian perjudian, jika ancaman muncul, para Dewa Gu yang berpartisipasi dalam kontes perjudian akan bersatu untuk menghalanginya dan melindungi kepentingan mereka. Meskipun kesengsaraan cahaya 1000 mutiara jumlahnya banyak, para Dewa Gu yang menempati tempat ini memiliki kekuatan dalam jumlah. Mereka termasuk 4 Dewa Gu peringkat 8, 9 peringkat 7 dan lebih dari 10 Dewa Gu peringkat 6. Para dewa itu bergerak, dan segera kesengsaraan cahaya 1000 mutiara itu hancur, bahkan tidak ada satupun mutiara cahaya yang menyentuh tanah. Bahkan beberapa Dewa Gu menggunakan metode mereka untuk menarik lapisan awan, menghalangi langit Gunung Yitian, dan mencegah para Master Gufana merasakan anomali ini. Hehehe, seorang kultivator tunggal Dewa Gu peringkat 8, Peng Silong, membelai jenggotnya, sambil tertawa, tidak peduli siapapun yang naik ke keabadian saat ini, mereka cukup kreatif. Kita harus menemukan orang ini. Orang-orang di sini semuanya adalah Dewa Gu elit dari perbatasan selatan. Kita bahkan tidak dapat menemukan seorang manusia pun yang menghadapi kesengsaraan. Dewa Gu peringkat 7 Ye King Tang tersenyum dingin, diambil sebagai tameng daging oleh orang lain dan digunakan sebagai alat untuk menghadapi kesengsaraan membuat Dewa Gu yang sombong ini sangat tidak senang. Keturunan siapa manusia fana ini? Bicaralah, jangan sampai kau kehilangan muka saat kami menemukan mereka. Dewa Gu Wang Kai terkekeh. Para dewa saling memandang, tetapi tidak ada yang menonjol. Ekspresi Dewa Gu peringkat 8 Ren Hai yang berubah gelap saat dia berteriak, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau masih ingin bersembunyi, apakah kau menganggap kami bodoh? Lihat, kesengsaraan lain, sedang turun. Tiba-tiba, seorang Dewa Gu memberi peringatan. Langit gelap, seperti raksasa telah melapisinya dengan pewarna hitam pekat. Seketika, suhu turun dan udara dingin memancar. Swosh swosh swosh. Es dan salju tak berujung berputar-putar seperti bilah tajam sebelum turun seperti badai. Ekspresi Ye King Tang berubah berat, berseru, es yang beterbangan gelap. Siapa yang menghadapi kesengsaraan, mereka benar-benar dapat menarik salah satu dari 10 bencana besar. Tidak,
Itu salah, skala kesengsaraan ini bahkan lebih besar dari 10 bencana besar. Ini dia, tahan, gemuruh, kilat menyambar dan neraka bergemuruh saat es terbang gelap dihancurkan. Es terbang gelap memang salah satu dari 10 bencana besar. Setelah kesengsaraan ini, banyak Dewa Gu menderita luka-luka. Dewa Gu Gua Lao terluka parah, dan dia tidak bisa tidak berpikir untuk mundur. Aneh, mungkinkah ini karena tahap duel Chaotic Anggun akan segera muncul? Jadi surga mengirimkan kesengsaraan. Tidak, ini tidak akan berhasil, aku tidak punya Gu abadi, aku tidak bisa tinggal di sini. Dengan bodohnya menghadapi kesengsaraan, aku harus meninggalkan tempat berbahaya ini sebelum memikirkan hal lain. Saat dia memikirkan ini, Gua Lao berubah menjadi seberkas cahaya, saat dia terbang menjauh. Orang ini berlari cukup cepat. Ye Qingtang mencibir, dengan bangga melayang di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Es terbang gelap itu kuat, tetapi dia masih bisa mengatasinya. Namun, banyak Gu abadi peringkat 6 mulai meniru Gua Lao. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah Gu abadi tingkat bawah, tanpa Gu abadi, dan luka di sekujur tubuh mereka. Namun, pada saat berikutnya, sosok Gua Lao tiba-tiba muncul di tengah-tengah Gu abadi. Dia tercengang, bagaimana dia bisa muncul di sini. Tak lama kemudian, banyak lagi Gu abadi peringkat 6 juga dikirim kembali, muncul di samping Gua Lao. Penyergapan, seseorang telah memasang formasi Gu jalur ruang angkasa yang besar di sekitarnya. Tak lama kemudian, seorang Dewa Gu bereaksi dan berteriak kaget. Aura tingkat 8 meledak, mata Peng Silong memancarkan cahaya ganas saat menatap sekeliling, siapa itu, keluar. Hehehe, sambil tertawa sinis, Pak Tua Yanxi muncul bersama lebih dari 10 Dewa Gu berjubah hitam, mengepung Dewa Gu perbatasan selatan. Pak Tua Yanxi berada di belakang, tangannya menunjuk ke langit, semuanya, nasihat, kesengsaraan ketiga sudah di sini. Semua orang mendongak, langit dipenuhi kawanan singa. Binatang buas yang terpencil, singa agung Qi. Singa-singa ini memiliki tanda dao jalur Qi dan secara alami dapat terbang. Ada lebih dari 6.000 singa agung Qi, Dewa Gu tingkat 6 menjadi pucat pasi. Dewa Gu tingkat 8 Jiayi berteriak marah, benda-benda kecil seperti itu. Enyahlah, dia melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang mulai bertiup. Sabit angin raksasa, berjumlah puluhan ribu, melesat ke segala arah. Kelompok singa itu melolong kesakitan, terluka parah oleh sabit angin, banyak yang bahkan mati di tempat. Mayat-mayat itu dipotong menjadi ribuan bagian, darah mulai turun dengan anggun dari langit, bercampur di dalamnya adalah pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya dan daging yang hancur. Angin berangin Jiayi, kau benar-benar perkasa. Pak Tua Yanxi tersenyum ringan, dengan bebas memberikan pujian. Namun, Jiayi mengerutkan kening. Dia telah mengirim sebagian besar sabit angin ke arah Pak Tua Yanxi, tetapi sabit angin itu diblokir oleh formasi Gu dan hancur total, sementara formasi Gu hanya beriak dan tidak mengalami kerusakan. Kecakapan bertahannya berada di luar imajinasi. Siapa orang-orang ini, apa yang mereka tuju? Mereka berencana untuk melawan kita, mereka benar-benar berani, mereka mencari kematian. Beraninya kau menentang Dewa Gu di seluruh perbatasan selatan. Para Dewa Gu berteriak dan mengumpat, sambil ragu-ragu. Waktu tidak memungkinkan mereka untuk menunggu tanggapan dari Sekte Bayangan, kesengsaraan turun lagi. Raungan. Teriakan naga yang agung bergema di sekeliling. Awan api membentang sejauh 10.000 li, dan mulai menekan ke bawah. 4 awan neraka kesengsaraan. Seseorang berteriak, hati-hati, aku telah menghadapi 4 awan neraka kesengsaraan ini, totalnya ada 4 lapisan. Setiap lapisan di atas jauh lebih ganas daripada yang di bawah. Gu Immortal jalur api memperingatkan. Blokir, ada juga kesengsaraan auman naga, ini 2 kesengsaraan sekaligus. Lindungi Dewa Gu di sekitar, pertahankan kekuatan kita. Para Dewa Gu berteriak satu demi satu, saat mereka bekerja sama untuk menghadapi kesengsaraan ini. Kesengsaraan 4 awan neraka yang khas mencakup paling banyak 100 li, mengapa ini begitu besar? Di Gunung Yitian, Fang Yuan juga menyaksikan dengan kaget. Awan yang terbentuk sebelumnya dapat menghalangi pandangan para Master Gu Fana, tetapi tidak dapat menghalangi pandangan Fang Yuan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya aku telah memasuki perangkap besar. Para Dewa Gu berjubah hitam ini sangat mirip dengan para Dewa Gu Sekte Bayangan yang digambarkan oleh Hei Loulan. Mereka benar-benar berani bersekongkol melawan begitu banyak Dewa Gu perbatasan selatan,
apa yang mereka coba lakukan. Kelihatannya kesengsaraan ini bukan karena seseorang sedang mengalami kesengsaraan, tetapi karena ulah mereka sendiri. Dengan Patua Yansi sebagai pemimpin, para dewa sekte bayangan telah membangun formasi Gu raksasa yang sepenuhnya menjebak para dewa Gu perbatasan selatan. Para dewa Gu perbatasan selatan ingin melarikan diri dan mencoba menghancurkan formasi Gu, tetapi upaya mereka tidak membuahkan hasil, sehingga mereka hanya bisa menghadapi pemboman kesengsaraan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kesengsaraan menjadi lebih mengerikan, bahkan para dewa Gu peringkat 7 pun segera merasakan kesulitan. Setelah 3 gelombang berikutnya, para dewa Gu peringkat 8 juga berjuang untuk mengatasinya, ekspresi mereka tampak tidak sedap dipandang. Bukannya mereka tidak mencoba menghancurkan formasi itu, tetapi usaha mereka gagal. Tahan kesengsaraan ini, biarkan aku yang melakukannya. Peng Silong memutuskan, mengaktifkan kartu asnya. Gelombang cahaya berhamburan dengan momentum yang mengesankan, tetapi formasi Gu Sekte Bayangan hanya berguncang 3 kali sebelum stabil kembali. Formasi Gu apa ini? Hati para dewa Gu perbatasan selatan tenggelam ke dasar, mereka tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran mereka. Kesengsaraan datang silih berganti, dan jarak waktu antara setiap gelombang menjadi semakin pendek. Berbagai jenis kesengsaraan turun bagai hujan badai yang tak berujung. Para dewa Gu secara bertahap semakin banyak bertahan dan semakin sedikit menyerang, sehingga kehilangan inisiatif. Bertahanlah, teriak Jiayi, kita masih punya kesempatan. Kesengsaraan terus menyerang kita, tetapi juga memengaruhi formasi Gu di sekitar. Para dewa merasakan lonjakan moral. Meskipun beberapa dewa Gu peringkat 6 telah tewas, para dewa yang tersisa tidak menyerah. Mereka bertahan dengan getir, mempertahankan harapan. Begitu formasi Gu dihancurkan oleh kesengsaraan, mereka dapat melarikan diri dengan selamat. Situasi medan perang diamati oleh Patua Yansi, dia melihat semua perubahan dengan jelas. Wu Xie, panggilnya lembut. Di belakangnya, seorang pemuda berdiri. Dia memiliki rambut hitam bergelombang yang menjuntai hingga ke bahunya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis warna, membentuk pusaran yang perlahan. Tapi terus berputar. Dia memiliki batang hidung yang tinggi, lekuk bibirnya seperti ukiran pisau, dan ketika bibirnya tertutup, bibirnya memancarkan pesona yang kejam dan jahat. Namun, saat ini, dia sedang berkonsentrasi pada langit, bibirnya terbuka lebar saat senyum memenuhi wajahnya, memperlihatkan gigi putih, tanpa diduga tampak agak konyol. Wu Xie, mendengar tidak ada jawaban di belakangnya, Patua Yansi memanggil lagi. Ah, kamu memanggilku, aku sedang melihat kembang api. Gu Immortal muda itu menjawab sambil tersenyum. Patua Yansi tersenyum pahit, ini bukan pertunjukan kembang api yang sederhana. Ini adalah kesengsaraan, meskipun terlihat indah, mereka mengandung bahaya yang fatal. Ini semua adalah pekerjaan kehendak surga. Ia berusaha menghancurkan kita, ia adalah musuh terbesar kita. Gu Immortal muda itu segera memperlihatkan tatapan yang sungguh-sungguh dan serius. Ah, jadi seperti itu. Kalau begitu katakan kehendak surga untuk keluar, aku akan menghancurkannya. Patua Yansi mendesah, kehendak surga bukanlah musuh fisik, kehendak itu ada di mana-mana, luas dan tak terbatas. Selama 5 wilayah dan 9 surga itu ada, kehendak surga itu abadi. Bahkan jika Anda menghancurkan sebagian kehendak surga, pada saat yang sama, sebagian kehendak surga yang lain akan tercipta. Gu Immortal muda itu tercengang, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan adalah menentang surga, jadi kehendak surga adalah musuh terbesar kita. Setelah 100.000 tahun persiapan, kita akan melancarkan serangan yang dahsyat. Ada pepatah umum, manusia mengusulkan, surga yang menentukan. Namun saat ini, kita akan mengambil tindakan secara tiba-tiba, mendapati kehendak surga tidak siap, ini dapat dianggap sebagai kemenangan manusia melawan surga. Sementara Patua Yansi berbicara kepada Wu Xie, dia menunjuk dengan jarinya, 10 formasi zombie abadi tak bernyawa yang kita buat telah menjebak semua dewa Gu perbatasan selatan di dekatnya. Namun, hanya sebagian kecil dari formasi ini yang telah terbentuk, bahkan tidak dapat menampilkan 1/10 dari kekuatannya. Kesengsaraan terus-menerus memengaruhi formasi Gu, formasi ini tidak akan bertahan lama pada tingkat ini. Petik 2. Selanjutnya, aku dan beberapa dewa Gu lainnya akan mengorbankan jiwa kami dalam menyiapkan formasi ini. Dengan ini, formasi ini dapat menampilkan 90% kekuatannya,
hanya kurang satu langkah untuk menyelesaikannya. Dewa Gu Perbatasan Selatan tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri. Sangat kuat, Dewa Gu muda itu menatap dengan mata terbuka lebar, menatap kosong. Patua Yansi melanjutkan dengan nada serius, setelah aku mati, kau akan menjadi yang terkuat di antara kami. Kau perlu ingat, kau lahir dari alam mimpi, dan hanya memiliki total rentang hidup 18 jam. Setiap 2 jam, kultivasimu akan naik satu tingkat. Saat ini, kau baru saja naik ke tingkat 7, rentang hidupmu hanya tersisa 4 jam. Semakin kuat dirimu, semakin dekat kematianmu. Saat kau naik ke tingkat 9, tidak ada yang bisa bertahan dari satu seranganmu. Tingkat 9 begitu kuat, Gu Immortal muda itu tampak tidak tahu apa-apa. Patua Yansi terkekeh, tentu saja. Tingkat 9 adalah batas di seluruh dunia, itu adalah puncak tertinggi, dunia ini tidak dapat memiliki tingkat 10, jadi tingkat 9 adalah yang terkuat. Aku hanya bisa hidup selama 4 jam, bukankah waktunya terlalu singkat? Setelah 4 jam, apakah aku akan mati? Kematian? Apa itu? Gu Immortal muda itu mengajukan pertanyaan satu demi satu. Patua Yansi dengan sabar menjelaskan, semuanya telah direncanakan dengan baik, 4 jam sudah lebih dari cukup. Jika rencananya gagal, bahkan jika kau hidup lebih lama, itu tidak akan mengubah hasilnya. Adapun kematian, Patua Yansi berhenti sejenak, sebelum berbicara perlahan dengan suara yang tenang dan dalam, kematian adalah akhir dari kehidupan, dan juga merupakan awal dari kehidupan. Sang Dewa Muda Gu menggaruk kepalanya, tidak sepenuhnya memahami hal ini. Patua Yansi menarik napas dalam-dalam, tubuhnya yang kurus kering dan tua bergetar tertiup angin, seolah-olah dia akan tertiup angin sesaat kemudian. Dia menatap jauh, matanya tidak berwarna putih, melainkan hitam pekat, tetapi saat ini banyak sekali bayangan terbalik muncul di matanya. Dalam bayangan terbalik itu ada Fang Yuan, Bai Ningbing, 10 formasi zombie abadi tak bernyawa, Dewa Abadi Pengadilan Surgawi, Dewa Abadi Perbatasan Selatan, Gunung Yitian, panggung duel Chaotic Anggun. Sudah waktunya, Patua Yansi berkata, tetapi sebelum aku mati, aku akan menggunakan sisa umurku untuk menyimpulkan untukmu. Ingat kata-kataku, itu akan sangat membantumu. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan hidup Patua Yansi mulai melemah dengan cepat. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Untuk pertama kalinya wajahnya menunjukkan kebingungan, tampaknya bingung dan takut dengan hasil deduksi. Dia menoleh dengan susah payah, dan menatap Dewa Abadi yang seperti anak kecil itu dengan tatapan yang sangat rumit. Bibirnya bergerak beberapa kali, sebelum akhirnya mengeluarkan beberapa kata, salah satu dari, kita, hati-hati, gagal. Dia mengungkapkan rahasia surgawi dengan sangat susah payah, tubuhnya mulai berubah menjadi bubuk saat dia berbicara, menghilang di tiup angin. Ketika dia mengatakan, gagal, dia tidak punya waktu lagi, dia benar-benar menghilang dan terurai. Jiwanya diserap oleh formasi, sepenuhnya menyatu dalam sekejap. Tidak hanya Patua Yansi, sejumlah Dewa Abadi Sekte Bayangan juga mengorbankan diri mereka sendiri, jiwa mereka menyatu dengan formasi. 90% formasi zombie abadi 10 ekstrim tak bernyawa. Sebuah cahaya yang luas tiba-tiba membumbung ke langit. Pada saat ini, bahkan kesengsaraan surgawi yang dahsyat dan malapetaka duniawi tampak redup dan kehilangan kilaunya. Cahaya itu begitu menyilaukan, semua Dewa Abadi Perbatasan Selatan harus menutup mata mereka rapat-rapat. Cahaya itu berlalu dalam sekejap dan Dewa Abadi Perbatasan Selatan dengan cepat membuka mata mereka. Seluruh area ditutupi oleh formasi Gu raksasa. 10 Dewa Gu berdiri di udara, terpisah satu sama lain, berdiri di pinggiran terluar, tampaknya mengelilingi kelompok Dewa Gu Perbatasan Selatan. Di antara mereka, 9 Dewa Gu mengenakan jubah hitam, penampilan mereka tertutup di balik tudung kepala mereka, terselubung dalam misteri. Yang terakhir adalah Dewa Gu muda, Ying Wuxie. Dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, dia baru saja memulai hidup 14 jam yang lalu, dapat dimengerti bahwa dia memiliki pola pikir untuk menjelajahi hal-hal baru di dunia ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Formasi Gu ini tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Sebelumnya, di bawah serangan badai, formasi itu sudah bergoyang tidak stabil, tetapi sekarang tampak seperti karang raksasa di tepi laut, tidak dapat dihancurkan oleh badai, berdiri kokoh dan stabil seperti gunung. Merasakan situasi ini, hati para Dewa Gu Perbatasan Selatan tenggelam.
Dewa Gu peringkat 8 Renhai yang berhenti melindungi Dewa Gu peringkat 6, dan memilih arah untuk menyerang formasi tak bernyawa dari 10 zombie abadi ekstrim. Hanya memasang fasad, mati. Dia berteriak sambil bertepuk tangan, tsunami raksasa muncul dari udara tipis, airnya sangat luas, dengan suara menderu, ia dengan ganas menyerang Dewa Gu berjubah hitam. Lindungi dia. 3 Dewa Gu, peringkat 8 lainnya mengerahkan diri untuk memblokir badai di atas kepala, melindungi Renhai Yang. Dengan bantuan mereka, Renhai Yang tidak terlalu tertekan padanya, dia tertawa terbahak-bahak saat dia berhenti menahan diri dan mengaktifkan esensi abadinya lagi. Gelombang demi gelombang meletus, memberikan perasaan menutupi langit dan matahari, seolah-olah seekor binatang purba telah membuka mulutnya untuk melahap langit dan bumi. Wuxia ingin pergi membantu, tetapi dihentikan oleh seorang Gu Immortal berjubah hitam di sampingnya. Tetaplah di inti formasi tempatmu berada, jangan bergerak sembarangan. Dia bisa mengatasinya. Benar saja, Gu Immortal misterius yang menghadapi tsunami, tiba-tiba mengeluarkan semburan api yang membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap, dengan Gu Immortal berjubah hitam di tengahnya, sekelilingnya berubah menjadi dunia lava yang mendidih. Gelombang setinggi lebih dari 30 meter menghantam formasi, dan menguap menjadi uap putih. Wus! Segera setelah itu, api meraung saat menyebar dengan cepat, suhu yang intens membersihkan uap dalam sekejap. Kekuatan seperti itu, aku hampir tidak bisa mengendalikannya. Gu Immortal berjubah hitam itu terkejut. Dia berdiri dengan bangga di tengah lava, jubah hitam di tubuhnya sudah sebagian besar hancur, memperlihatkan penampilan aslinya. Pupil mata Fang Yuan menyusut, dia mengenali orang ini. Para dewa abadi perbatasan selatan juga berseru kaget, kau benar-benar adalah zombie abadi 10 ekstrim, Blazing Glory Lightning Brilliance. Orang ini adalah zombie Blazing Glory Lightning Brilliance yang telah berpartisipasi dalam pertempuran 100 hari dan berhasil melarikan diri. Setelah ia ditangkap oleh leluhur tua Suehu, ia kemudian diselamatkan oleh Blazing Heaven Demones dan yang lainnya yang dikirim oleh Zombie Alliance. Siapa yang mengira ia benar-benar akan muncul di sini? Mungkinkah pihak yang bersekongkol melawan para dewa abadi perbatasan selatan adalah Zombie Alliance? Itu tidak mungkin. Jika itu adalah Zombie Alliance, mustahil bagi Blazing Heaven Demones untuk tidak mengetahuinya. Mungkin, Sekte Bayangan. Dua kata ini tiba-tiba terlintas di benak Fang Yuan. Seluruh tubuh Fang Yuan menggigil, situasinya menjadi lebih buruk. Keadaannya sendiri sebenarnya mirip dengan para dewa Gu perbatasan selatan, dia juga terjebak di sini. Serangan Renhai yang gagal dan dia hanya bisa mundur dengan tidak puas. Kesengsaraan dari langit turun seperti badai, tidak hanya tidak berhenti sejenak, kekuatannya juga terus bertambah besar. Udara bercampur dengan suara teriakan dan jeritan yang terus-menerus. Para dewa Gu peringkat 8 hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, banyak peringkat 6 terbawah telah kehilangan nyawa mereka. Para dewa Gu ini, yang berdiri tinggi dan perkasa di atas masa dalam keadaan normal, lemah seperti anak ayam dan anak anjing di depan kesengsaraan. Banyak dari para dewa Gu peringkat 7 hanya bisa terbawa arus, seperti rakit kecil di lautan badai, mereka tidak memiliki kendali atas keadaan mereka dan dengan sedikit kecerobohan, mereka dapat ditelan oleh ombak. Kesengsaraan itu sangat sulit dihadapi, tetapi formasi tak bernyawa zombie abadi 10 ekstrim itu dengan kuat menahan semuanya dan tak tergoyahkan, sementara para dewa Gu perbatasan selatan berada dalam kesulitan. Di persimpangan hidup dan mati ini, mereka melepaskan permusuhan sebelumnya dan bekerja sama. Mereka segera menyadari satu-satunya jalan yang tersisa untuk bertahan hidup. Itu adalah tahap duel kacau anggun Rumah Gu Abadi. Rumah Gu Abadi ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, ia dapat memblokir kesengsaraan yang luas dan tak terbatas, dan melindungi para dewa Gu. Pada saat yang sama, kehebatan ofensif. Rumah Gu Abadi juga merupakan senjata yang paling cocok untuk menerobos formasi tak bernyawa zombie abadi 10 ekstrim itu. Tahap duel kacau anggun Rumah Gu Abadi yang terletak jauh di bawah tanah adalah harapan para dewa Gu perbatasan selatan. Meskipun zona terlarang membuat para dewa Gu perbatasan selatan sangat sulit untuk mendekat secara langsung, itu tidak merusak Gu Abadi. Meskipun kekuatan Gu Abadi sangat melemah di sana, mereka masih melampaui sebagian besar metode Fana. Gabungkan kekuatan kita untuk membombardir Gunung Yitian dan kuasai panggung duel caotik yang anggun. Teriak Dewa Gu Jiayi. Namun, satu-satunya yang masih memiliki kekuatan yang cukup adalah 4 Dewa Gu peringkat 8. Dewa Gu peringkat 7,
yang menghindar dan bertahan mati-matian dari kesengsaraan, tidak memiliki energi yang tersisa. Keempat dewa peringkat 8 menyerang dengan ganas, tetapi itu tidak memengaruhi Gunung Yitian. Lapisan awan tebal di atas Gunung Yitian telah diresapi dengan kekuatan formasi zombie abadi tak bernyawa dari 10 ekstrim, dan dapat bertahan dari serangan yang kuat. Itu menyerap semua serangan, awan dan kabut melonjak intens untuk sementara waktu sebelum tenang kembali. Upaya 4 dewa Gu peringkat 8 tidak menunjukkan hasil. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang ganas, mereka mengatupkan gigi mereka saat mereka menyerang tanpa henti, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi panik. Di Gunung Yitian, itu masih merupakan pemandangan yang tenang. Semua manusia dikurung dalam kegelapan, tidak tahu apa-apa tentang pemandangan yang membekukan darah di atas mereka. Selama sebagian kecil dari kesengsaraan bocor keluar, mereka dapat menghancurkan Gunung Yitian sepenuhnya, dan semua Master Gu Fana akan berubah menjadi debu. Fang Yuan menatap langit dengan berat. Apakah ada situasi seperti itu di kehidupanku sebelumnya juga? Tidak seorang pun dari kita tahu kematian tepat di atas kita. Tenang, tenang. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan dengan paksa menghilangkan kegugupan dan kegelisahannya, sebelum mulai berpikir. Tindakan mengejutkan dan luar biasa yang diambil oleh Shadow Sect yang bersekongkol melawan Southern Border Gu Immortals, Fang Yuan juga terperangkap di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Meskipun Hei Loulan dan Perilisan telah bergabung dalam pertaruhan ini, mereka saat ini berada di tanah yang diberkati Xiao Hun, menggunakan lembah Luopo untuk mengolah jiwa mereka. Formasi Gu ini memutus hubungan antara bagian dalam dan luar, bahkan membatasi semua metode komunikasiku. Bahkan jika aku masih memiliki kekuatan diri Gu abadi, kekuatan tempur peringkat 7 tidaklah cukup dalam situasi ini. Prioritas utama sekarang adalah tahap duel Chaotic Anggun. Para Gu abadi perbatasan selatan di luar zona terlarang sudah tidak memiliki harapan untuk mengambil rumah Gu abadi ini. Tapi aku masih punya kesempatan. Hanya dengan bantuan tahap duel Chaotic Anggun aku akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku hanya bisa menggunakan Spring Autumn Cicada. Fang Yuan berpikir cepat, satu-satunya kesempatan di depannya adalah menjadi pemilik baru tahap duel Chaotic Anggun. Dia memiliki perjalanan abadi tetap, tapi Gu abadi ini ada di lubang abadi miliknya. Aura Gu abadi dapat dengan mudah dideteksi, dan mereka hanya dapat disimpan dengan aman saat disimpan di dalam lubang. Namun, Fang Yuan telah menyegel lubang abadi miliknya. Jika Fang Yuan melanggar batasan zona terlarang, dia akan hancur pada saat pertama. Dia tidak akan mampu bertahan selama 3 tarikan napas untuk mengaktifkan perjalanan abadi tetap. Namun, Spring Autumn Cicada tidak berada di bawah segel ini. Spring Autumn Cicada adalah Gu vital pertama Fang Yuan, Gu. Itu telah lama ditempatkan di bawah segel yang berbeda di lubang pertamanya. Setelah sekian lama, Spring Autumn Cicada sebagian besar telah pulih, dan meskipun disegel dengan kuat, Gu itu sudah memberikan tekanan besar pada lubang pertama Fang Yuan. Sebelum perjalanan ini, bukan berarti Fang Yuan tidak mempertimbangkan untuk menyegel perjalanan abadi tetap dan Gu abadi lainnya di lubang pertamanya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Tetapi, Gu itu tidak berhasil. Lubang itu dapat menyimpan beberapa Gu Fana, tetapi tidak mungkin menampung Gu abadi kedua. Bahkan dengan perjalanan abadi tetap, aku khawatir, tatapan Fang Yuan menembus lapisan awan, jatuh pada 10 formasi zombie abadi ekstrim yang tak bernyawa, napasnya menjadi agak kasar. Di antara Gu abadi perbatasan selatan, ada Gu abadi jalur ruang angkasa serta gerakan pembunuh abadi jalur ruang angkasa. Tetapi tidak ada dari mereka yang mampu melakukan apapun. Jelas, formasi ini juga membatasi jalur ruang angkasa, pertahanannya sangat ketat, tanpa celah yang dapat dieksploitasi. Gu abadi terus mati dengan menyedihkan di bawah kesengsaraan. Keempat Gu Immortal tingkat 8 juga terluka. Mereka tahu bahwa semakin lama ini berlanjut, semakin rendah peluang mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama dan menerobos secara bersamaan. Kalian semua adalah lalat yang terperangkap dalam jaring, kemana kalian bisa melarikan diri? Seorang Gu Immortal berjubah hitam menghalangi jalan mereka dengan mencibir, auranya melonjak saat tudung kepalanya bergoyang. Jiwa es gelap utara, Peng Silong berteriak kaget. Energi es menyebar dengan cepat, dinding es kristal yang tingginya puluhan meter membentang di depan mereka semua. Sementara keempat makhluk abadi itu terhalang, sambaran petir menghantam mereka. Petir kesengsaraan perang salju,
Petir kesengsaraan perang salju yang khas sudah menjadi salah satu dari 10 bencana besar. Namun, petir kesengsaraan di depan mereka ini memiliki banyak baut yang bercabang, kekuatannya puluhan kali lebih kuat. Saat hujan turun deras, keempat makhluk abadi itu tidak berani menghadapi petir seperti itu secara langsung. Di antara mereka, satu mengaktifkan jurus pembunuh jalur waktu untuk memperlambat petir, yang memberi waktu bagi keempat makhluk abadi itu untuk menjauh. Petir kesengsaraan perang salju terus melaju, saat menghantam dinding es kristal milik zombie abadi jiwa es gelap utara. Sebuah lubang besar menembus dinding es, zombie abadi jiwa es gelap utara mendengus saat dia menderita luka ringan. Kehendak surga, zombie abadi jiwa es gelap utara menatap langit dengan ganas. Keempat Dewa Gu peringkat 8 perbatasan selatan mengubah arah mereka, menuju area lain dari formasi Gu. Kau tidak akan lolos. Dewa Gu berjubah hitam yang berada di sana terkekeh. Ledakan, kedua belah pihak saling menyerang, mereka bertarung dalam waktu yang lama, tetapi mereka seimbang. Keempat dewa itu terhalang dan momentum mereka terhenti, tetapi Dewa Gu berjubah hitam juga tidak mudah. Fisik hati kebijaksanaan yang bebas. Ini adalah zombie abadi lainnya dari 10 fisik ekstrim. Kau adalah Sang Gu Ikai dari klan Sang. Peng Silong mengerutkan kening, mengenali identitas Dewa Gu berjubah hitam itu. Tetua tertinggi pertama klan Sang dan aku memiliki persahabatan yang erat. Sebagai anggota klan Sang, kau benar-benar bergabung dengan organisasi iblis, membawa bencana ke dunia. Seorang anak yang hilang yang kembali sangatlah berharga, kau masih punya waktu untuk bertobat. Jika tidak, jika ini mengarah pada malapetaka, kau akan melibatkan klanmu juga. Dewa Gu berjubah hitam itu mencibir dengan jijik, apa yang kau mengerti? Sang Gu Ikai hanyalah identitas yang kugunakan setelah penggantian jiwa. Apa itu klan Sang belaka? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan rencana besarku? Ledakan, kilatan petir kesengsaraan menyambar keempat makhluk abadi, menyebabkan mereka hampir pingsan. Jangan ganggu dia, mari kita beralih ke arah lain. Kecemerlangan petir kemuliaan yang membara, jiwa es gelap utara, hati kebijaksanaan yang bebas, 10 bentuk tubuh ekstrim yang jarang terlihat dalam 100 tahun sebenarnya muncul satu demi satu, saya khawatir ini bukan suatu kebetulan. Formasi Gu ini seharusnya menggunakan 10 fisik ekstrim untuk mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Itu artinya dialah satu-satunya kelemahannya. Setelah mereka digagalkan oleh zombie abadi Carefree Wisdom Heart, keempat makhluk abadi itu segera berkomunikasi dan menatap tajam ke arah Gu Immortal muda Ying Wuxie. Di antara semua Gu Immortal yang hadir, dialah yang paling aneh. Dia masih hidup, dan pada saat yang sama, auranya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim. Keempat makhluk abadi itu mengalami luka berat saat mereka menyerang Ying Wuxie. Jantung Ying Wuxie berdebar kencang, dia berpikir dengan panik, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mereka akan datang. Jangan gugup, gunakan metodemu yang paling mahir. Gu Immortal berjubah hitam di sampingnya segera mengingatkan. Aku tidak gugup, aku tidak gugup. Ying Wuxie menarik napas dalam-dalam, namun napasnya memburu. Namun saat keempat makhluk abadi itu mendekatinya, Ying Wuxie teringat pada adegan saat dia dilahirkan. Dia telah dilahirkan dari alam mimpi. Ketika dia membuka matanya, orang pertama yang dilihatnya adalah Pak Tua Yanxi. Pak Tua Yanxi terkekeh saat mengamatinya dengan mata hitamnya, nadanya nyaris tak menyembunyikan kebahagiaannya. Bagus, bagus, bagus. Fisik pencari realitas mimpi murni, kau adalah pencapaian terbesar dalam penelitian jalur mimpiku. Karena Boking sudah mati, kau akan menggantikannya, menjadi kekuatan terbesar kita dalam menekan situasi. Siapa kau? Siapa aku? Ying Wuxie bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku adalah kau, dan kau adalah aku. Aku Pak Tua Yanxi, dan kau akan dipanggil Ying Wuxie. Pak Tua Yanxi terkekeh. Ia kemudian melambaikan tangannya pelan, pikiran yang tak terhitung jumlahnya ditransfer ke dalam pikiran Ying Wuxie. Ying Wuxie merasakan informasi mengalir ke kedalaman pikirannya. Waktu terbatas, aku hanya bisa memberikan jurus pembunuh abadi kepadamu. Meskipun jurus itu tidak memiliki kekuatan membunuh, jurus itu adalah puncak pencapaian jalur mimpi saat ini di 5 wilayah, di garis depan era ini. Bahkan para Dewa Gu pengadilan surgawi itu jauh tertinggal. Seperti kata pepatah, ketika kau memiliki keterampilan, kau bisa makan sepuasnya. Pelajari dengan benar, saat kau menjadi seorang Gu Immortal,
aku akan memberimu satu set cacing gu yang lengkap untukmu mempercepat latihanmu saat itu. Ingatan itu berhenti, keempat makhluk abadi itu sudah mendekatinya. Di antara mereka, Berserk Wind Jiayi berada di depan. Mata Ying Wuxie tiba-tiba memancarkan cahaya tajam. Dia berbicara perlahan, seperti sedang melafalkan, gerakan pembunuh abadi, pimpin. Jiwa, ke dalam, mimpi. Keempat makhluk abadi itu melambat dengan tajam, dan sangat waspada, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang kuat. Namun, tidak ada gerakan bahkan setelah beberapa tarikan napas waktu. Nak, kau benar-benar berani menipu kami. Peng Silong hendak menyerang dengan marah. Tepat pada saat ini, Dewa Gu peringkat 8 Jiayi mulai jatuh. Apa yang terjadi? Tepat ketika Peng Silong dan yang lainnya kebingungan, formasi tak bernyawa dari 10 zombie abadi ekstrim mengirimkan serangan yang sangat cepat ke arah Jiayi. Jiayi tidak bergerak, lapisan pertahanan berat di sekujur tubuhnya mulai perlahan menghilang. 3 dewa yang tersisa dengan cepat bergerak untuk memblokir serangan formasi Gu. Jiayi masih jatuh. Zes. Dia benar-benar tertidur. Anak itu ada di balik ini. Ren Hai yang muram dan panik. Musuhnya hanya Dewa Gu peringkat 7, tetapi Jiayi terkena jurus pembunuh abadinya, tidak memberikan perlawanan. Terlebih lagi, lapisan pertahanan di sekujur tubuhnya tidak menunjukkan efek apapun. Jurus pembunuh apa ini? Hati-hati, seru Peng Silong. Bentuk lain dari petir kesengsaraan turun, kali ini, baut petir bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya menyambar dengan kecepatan cahaya, mencapai Dewa Gu perbatasan selatan dalam sekejap. Dalam gelombang kesengsaraan ini, sebagian besar Dewa Gu perbatasan selatan kehilangan nyawa mereka. Bahkan Dewa Gu peringkat 8 Jiayi, yang terkenal sebagai angin berserk selama ratusan tahun, berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh petir bintang jatuh. Peng Silong dan yang lainnya bahkan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri, mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Kita sudah selesai. 3 Dewa Gu peringkat 8 mulai putus asa. Ying Wuxie memang merupakan cacat dalam formasi, tetapi kekuatan pertempurannya jauh melampaui imajinasi 3 abadi. Jurus pembunuh jalur mimpi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini secara langsung membuat Jiayi tertidur lelap, tidak dapat bangun. Jiayi meninggal, momentum 3 abadi yang tersisa segera melambat, dan harapan mereka untuk menerobos menjadi sangat kecil. Tahan, di Gunung Yitian, Fang Yuan, yang telah mengamati medan perang, juga mulai merasa cemas. Bahkan jika dia menjadi pemilik tahap duel caotik yang anggun, hanya dengan kekuatannya, akan sulit untuk mengaktifkan rumah Gu abadi yang sangat besar. Ini seperti orang yang sendirian mengendalikan kapal perang, akan sangat sulit baginya untuk memanfaatkannya. Jadi, dia harus bersekutu dengan Gu Immortals perbatasan selatan. Semakin banyak Gu Immortals di rumah Gu abadi, semakin banyak esensi abadi yang akan dikonsumsi, semakin banyak kekuatan yang dapat dilepaskan rumah Gu abadi. Hanya dengan Fang Yuan saja, mustahil untuk meningkatkan kekuatan rumah Gu abadi ke tingkat di mana ia dapat menembus formasi. Waktu berlalu, 3 Gu Immortal tingkat 8 sangat kelelahan, apalagi beberapa Gu Immortal tingkat 7 yang tersisa yang melarikan diri dengan putus asa dari kesengsaraan. Ketika Ren Hai yang tewas di bawah kesengsaraan, 2 Gu Immortal tingkat 8 yang tersisa telah kehilangan semua harapan. Sudah berakhir sekarang. Fang Yuan menghela napas dengan sedih, sekarang aku hanya bisa melanjutkan penyamaranku dan berharap aku tidak akan ditemukan. Tetapi tepat ketika Gu Immortal tingkat 7 dan tingkat 6 semuanya telah mati, dengan hanya 2 Gu Immortal tingkat 8 yang tersisa, Gunung Yitian tiba-tiba mulai bergetar. Segera, getarannya meningkat dengan cepat. Bumi berguncang. Apa yang terjadi? Getaran itu menarik perhatian 2 Gu Immortal tingkat 8. Mungkinkah tahap duel caotik anggun telah diperoleh olehmu? 2 Gu Immortal tingkat 8 berkata satu sama lain dengan nada aneh. Keduanya tercengang, menyadari itu bukan karena mereka. Tubuh Fang Yuan bergetar, dia belum menyempurnakan rumah Gu abadi, jadi siapa itu? Ledakan, batu-batu besar retak, tanah terbuka, dan dari celah besar itu muncullah sesosok tubuh. Zombie abadi bela diri sejati kekuatan hebat. Dia benar-benar terbebas dari tekanan rumah Gu abadi, dan terbang ke langit. Namun, sebelum Fang Yuan dan yang lainnya sempat bereaksi, dengusan dingin bergema di seluruh tempat kejadian, kau ingin melarikan diri dari takdir di hadapan kami. Mati saja, seberkas cahaya, melesat turun dari langit.
Rumah Gu Abadi peringkat 9, Menara Pengawas Surga. Para abadi pengadilan surgawi telah tiba. Seberkas cahaya putih bersih itu sangat menakutkan, menghancurkan 10 formasi ekstrim seperti mematahkan cabang yang busuk. 2 peringkat 8 perbatasan selatan langsung dimusnahkan. Sialan, zombie abadi bela diri sejati kekuatan hebat peringkat 8 itu tidak mampu menghindar, dan hanya bisa meraung dengan sangat enggan saat dia berubah menjadi bubuk halus oleh seberkas cahaya itu. Seberkas cahaya itu melanjutkan jalurnya saat melesat turun ke Gunung Yitian. Apakah aku akan mati? Fang Yuan mengangkat kepalanya dan mengatupkan giginya, semua otot di tubuhnya menegang. Serangan penuh dari Gu House Immortal peringkat 9, dia tidak punya cara untuk bertahan. Dia hanya punya satu kartu truf yang tersisa, Spring Autumn Cicada. Pada saat berikutnya, Fang Yuan meledakkan dirinya sendiri. Gagal. Spring Autumn Cicada membawa kemauan Fang Yuan dan baru saja memasuki sungai waktu ketika tiba-tiba hancur, meledak menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan sudah mati. Legenda mengatakan ada sebuah sungai di dunia ini. Sungai itu menghubungkan awal dan akhir, memiliki sebab dan akibat yang tersembunyi, mengalir ke setiap bagian di dunia, dan ada di mana-mana. Dengan irigasinya, dunia dapat beroperasi secara normal dan semua hal dapat berubah. Sungai ini disebut Sungai Waktu. Ini adalah wilayah terpencil surga dan bumi, tempat di mana jalur waktu berkembang pesat, dan cacing Gu jalur waktu yang tak terhitung jumlahnya hidup dan berkembang biak. Sungai yang tak berujung mengalir deras tanpa henti. Sungai itu luas dan tak terbatas, pasang surutnya naik turun seiring dengan gelombang yang bergelombang. Setiap tetes air waktu pucat dan tidak berwarna, tetapi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya jatuh, saling terkait, bertabrakan, dan berputar sepanjang waktu, memancarkan pertunjukan cahaya yang cemerlang. Cahaya-cahaya cemerlang ini memiliki berbagai macam bentuk dan warna, dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Fang Yuan merasa ini adalah salah satu pemandangan terindah di dunia. Ketika Gu House Immortal peringkat 9, Menara Pengawas Surga, mengirimkan serangan yang telah dipersiapkannya sejak lama, Fang Yuan seperti pengamat yang telah terlibat, tidak dapat menghindarinya. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah mengaktifkan Spring Autumn Cicada. Namun, Spring Autumn Cicada peringkat 6 memiliki kelemahan besar. Ada kemungkinan gagal setiap kali digunakan. Di Gunung Qingmao, Fang Yuan berhasil mengaktifkannya sekali. Di Gunung Sancha, Fang Yuan berhasil mengaktifkannya lagi. Jika kehidupan sebelumnya selama 500 tahun dihitung, maka Fang Yuan telah berhasil mengaktifkan Spring Autumn Cicada 3 kali. Sekarang, dia akhirnya gagal. Aktivasi Spring Autumn Cicada gagal. Meskipun keinginannya memasuki sungai waktu, pada saat aktivasi, Spring Autumn Cicada meledak sendiri, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Keinginan Fang Yuan seperti bayi yang kehilangan perahu kecil tempat dia berada dan tenggelam. Sungai waktu yang bergelombang akan menelan dan menghancurkan keinginan Fang Yuan dalam sekejap, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Pada akhirnya, aku tetap gagal. Pada saat kematian, sisa keinginan Fang Yuan anehnya tenang. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketidakpuasan, dan tidak ada penyesalan. Ketika pertama kali memilih jalan ini, dia sudah memperkirakan situasi yang mungkin terjadi. Situasi saat ini sudah ada dalam pertimbangan Fang Yuan. Dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Jika kesempatan diberikan kepadaku lagi, aku akan tetap memilih. Untuk hidup seperti ini, hehehe, biarlah, kisahku sebagai Gu Immortal akan berakhir di sini. Meskipun aku tidak meninggalkan biografi atau warisan apapun, tetapi, itu tidak masalah. Keinginan Fang Yuan dengan cepat menghilang. Dia tenang, bahkan merasa senang. Jika dia masih memiliki wajah, sudut bibirnya mungkin akan melengkung membentuk senyuman sekarang. Meninggal saat mengejar tujuan, penyesalan apa yang mungkin dia miliki. Hehehe, tawa Fang Yuan tiba-tiba berhenti, perubahan aneh terjadi saat ini. Dari sungai waktu yang jauh dan agung, wajah hantu tiba-tiba muncul. Wajah hantu itu pertama-tama melihat keinginan Fang Yuan yang tersisa dan membuat wajah, tampaknya mengejek dalam diam. Kemudian, pipi wajah hantu yang hitam pekat itu membengkak, ekspresinya tampak seperti penderitaan yang luar biasa, seperti akan muntah. Kuncup bunga raksasa, basah kuyup, keluar dari mulut wajah hantu itu. Mulut wajah hantu itu hampir terkoyak, bibirnya telah meregang hingga tingkat yang berlebihan,
bahkan mencapai telinganya. Setelah memuntahkan kuncup bunga itu, wajah hantu itu rileks sebelum mulai membuat wajah pada Fang Yuan lagi. Itu lucu sekaligus menggelikan, tetapi pada saat yang sama merupakan ekspresi tersenyum yang mengerikan dan menakutkan. Dan kuncup bunga itu mulai mekar perlahan di sungai. Waktu seakan berhenti pada saat itu. Dalam sekejap mata, kuncup bunga itu terbuka, berubah menjadi teratai merah yang mempesona. Dari tengah teratai itu melesat keluar sinar cahaya merah yang mendarat di area tempat Spring Autumn Cicada hancur, waktu dalam cahaya merah itu mulai berputar kembali. Pada saat yang sama, wajah hantu yang membawa teratai merah itu perlahan tenggelam ke dalam sungai. Seperti film yang diputar mundur, semuanya mulai mundur. Seolah-olah air yang tumpah dari baskom kembali lagi. Kehendak Fang Yuan hampir sepenuhnya menghilang, sedikit bagian yang tersisa tidak berarti. Namun di bawah cahaya merah, kehendaknya mulai pulih dengan cepat dan fragmen cacing gu yang tak terhitung jumlahnya juga mulai muncul. Dan ketika fragmen cacing gu ini bergabung bersama, mereka berubah menjadi Spring Autumn Cicada yang utuh. Spring Autumn Cicada membawa kehendak Fang Yuan yang telah dipulihkan, dan mulai menempuh jalannya lagi. Cahaya merah menghilang, teratai merah segera berhamburan, dan wajah hantu itu juga telah sepenuhnya tersapu ke dalam sungai waktu yang tak berujung. Seolah-olah semuanya adalah ilusi. Namun, Spring Autumn Cicada telah dipulihkan secara paksa. Ia membawa kemauan Fang Yuan, membawa harapan Fang Yuan yang tersisa saat mengalir di sungai. Mengalir mundur, kembali ke masa lalu. Tanah yang diberkati bentuk bintang. Kabut beracun menyebar, darah beracun mendidih. 3 lapisan formasi gu telah hancur karena korosi. Tanah di sekitarnya berubah menjadi lapisan tipis rawa beracun. Wajah Fang Yuan tegas. Berikutnya adalah bahan abadi yang paling merepotkan dan sulit diproses, Ki Astral batas duniawi. Dia mengeluarkan bahan abadi dan memegangnya di tangannya. Bahan penyempurnaan gu ini sangat aneh, terbuat dari tanah dan ki. Mereka berkumpul menjadi gumpalan. Di bagian atas adalah Ki Astral berwarna biru muda, di bawahnya adalah tanah hitam. Ki Astral adalah ki surga yang ditemukan di 9 surga. Di luar 9 surga yang tak terlupakan ada dinding Ki Astral yang tebal. Jika seorang Dewa Gu ingin menjelajahi 9 surga, mereka harus menerobos dinding Ki Astral. Sementara itu, tanah hitam terbuat dari esensi Ki Bumi yang terkondensasi dari 10 kedalaman. Ki surga dan bumi tidak dapat hidup berdampingan, tetapi pada saat ini, Ki Astral batas duniawi ini bergabung bersama dalam harmoni. Tidak hanya mereka hidup dengan damai, mereka juga terus-menerus berubah. Menjadi satu sama lain, tanah hitam berubah menjadi Ki Astral sementara Ki Astral berubah menjadi tanah hitam. Fang Yuan menggoyangkannya dengan menggerakkan tangannya dengan cepat, saat gumpalan Ki Astral batas duniawi ini mencair, menyatu dengan tanah hitam dan menjadi gumpalan kabut. Namun setelah digoyangkan, setelah belasan napas, tanah hitam itu tenggelam sementara Ki Astral tetap berada di atas. Hitam dan putih terpisah lagi, keduanya berputar, itu adalah pemandangan mistis. Memproses material abadi seperti itu adalah yang paling merepotkan. Jurus pembunuh jalur penyempurnaan biasa tidak dapat mengatasinya dengan sempurna. Hanya 4 jurus pembunuh abadi terkuat yang diakui publik untuk menangani material abadi, ular piton petir yang tertidur, salju yang memantulkan, genderang batu guntur yang teredam, dan gerindra angin, yang dapat menyelesaikan langkah ini secara instan. Sayangnya, saya tidak memiliki keempat jurus pembunuh abadi ini. Untuk memproses Ki Astral batas duniawi, saya hanya dapat meluangkan banyak waktu dan tenaga. Pikiran Fang Yuan berkelebat saat ia menggerakkan kakinya, tubuhnya yang besar melesat ke udara, ia melompat dan melompat ke dalam tempurung kura-kura, ke dalam darah beracun. Ledakan, Fang Yuan melesatkan kukunya yang tajam, menyebabkan luka pada keenam lengannya yang mengerikan, ia kemudian menebas dada, punggung, dan area lainnya, menciptakan lubang di kulitnya. Jurus pembunuh penyempurnaan darah, Blood Trace Travel. Dari luka-luka ini, jejak darah muncul. Jejak darah dengan cepat menyatu menjadi darah beracun berwarna ungu tua, darah beracun di tempurung kura-kura tersedot, ia bergerak ke dalam luka Fang Yuan. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, Fang Yuan mendengus. Zombie abadi tidak memiliki rasa sakit, Fang Yuan bisa merasakan sakit karena ia menggunakan metode cacing gu. Ia perlu merasakan sakit agar ia bisa tahu di tahap mana material abadi itu berada. Darah Fang Yuan dan darah beracun di cangkang kura-kura yang bertindak sebagai pot terus menyatu dan bersirkulasi. Mereka masuk dan keluar dari tubuh Fang Yuan.
Setelah proses ini stabil, Fang Yuan mengeluarkan ki astral batas duniawi dan menelannya. Teguk, ki astral batas duniawi memasuki perutnya. Ini adalah metode aslinya sendiri, yang diciptakan dalam kehidupan sebelumnya, sebuah teknik abnormal menggunakan jalur darah untuk memurnikan Gu. Ia menyebutnya teknik pemurnian darah tubuh daging. Ki astral batas duniawi memasuki tubuhnya, ditelan oleh darah dan perlahan meleleh menjadi darah. Darah mengalir keluar dari tubuh Fang Yuan melalui luka-luka, ke dalam pot cangkang kura-kura, dan tenggelam ke dasar. Pada saat yang sama, darah beracun lainnya di dalam pot mengalir ke tubuh Fang Yuan melalui luka-luka, menelan ki astral batas duniawi lagi. Waktu berlalu perlahan, 3 hari 2 malam kemudian. Fang Yuan dipenuhi luka, rasa sakit membuat wajahnya terdistorsi, 8 lengannya yang mengerikan dimasukkan ke dalam darah beracun, taringnya terbuka dan matanya merah, dia bernapas dengan berat seperti seekor lembu. Tetap saja, masih ada 1 malam tersisa, aku harus memproses sepenuhnya semua ki astral batas duniawi di tubuhku, selama aku bisa melewati langkah ini, bagian tersulit dari pemurnian Gu abadi bentuk perubahan akan berakhir. Tiba-tiba, ekspresi kesakitan Fang Yuan menegang. Di bawah ekspresi cemberutnya yang dalam, matanya yang cerah tiba-tiba menunjukkan kebingungan, hampir kehilangan semua kilaunya. Saat memurnikan Gu abadi, seseorang harus mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi, bagaimana dia bisa dibiarkan terganggu. Puff! Dia segera memuntahkan seteguk besar darah beracun. Tak lama kemudian, dia jatuh dengan keras di darah beracun di cangkang kura-kura raksasa, menimbulkan gelombang darah yang besar. Gelombang darah memercik keluar dari cangkang kura-kura, ke padang rumput. Tak lama kemudian, sepetak besar rumput hijau yang subur berubah menjadi asap merah tua karena korosi. Tuan, roh tanah bentuk bintang berteriak khawatir, melompat ke dalam cangkang kura-kura. Tiba-tiba, kepala Fang Yuan muncul dari genangan darah. Dia terciprat 2 kali, sebelum berdiri. Kebingungan di wajahnya dengan cepat menghilang, tatapannya dipenuhi energi saat dia bergumam, ini, tempat ini. Mendengar gumaman Fang Yuan, roh tanah bentuk bintang menjadi lebih khawatir, apakah Tuan kehilangan akal karena kegagalan pemurnian? Fang Yuan menatap tangannya terlebih dahulu, lalu menyapu cangkang kura-kura dan genangan darah, sebelum akhirnya berhenti di roh daratan bentuk bintang. Jam berapa sekarang? Tanya Fang Yuan. Roh daratan bentuk bintang tersentak dalam hati, tetapi tetap menjawab, sudah berhari-hari berlalu sejak Tuan mulai memurnikan Gu abadi. Hahaha, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Roh daratan bentuk bintang merasa muram, oh tidak, Tuan sudah gila. Setelah gagal memurnikan Gu abadi, tubuhnya menderita luka berat, dia bahkan lupa waktu, dan masih tertawa begitu bahagia. Fang Yuan tidak perlu memberitahu orang lain tentang alasan kebahagiaannya. Aku telah kembali sekali lagi. Meskipun aktivasi jangkrik musim semi musim gugur gagal, karena perubahan aneh, aku kembali hidup dari kematian, dari kekalahan menjadi kemenangan, keinginanku sekali lagi kembali ke masa lalu. Aku masih memurnikan Gu abadi bentuk perubahan, waktunya sudah lebih dari setahun yang lalu. Ini sebenarnya sangat singkat, menurut fondasiku dan dengan begitu banyak Gu abadi di tubuhku, aku seharusnya telah melakukan perjalanan beberapa ratus tahun yang lalu. Apakah karena Spring Autumn Cicada gagal diaktifkan sehingga aku baru kembali ke titik tersebut lebih dari setahun yang lalu? Petik 2. Juga, wajah hantu dan teratai merah itu, apa yang terjadi, apa yang telah terjadi?